Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran seni budaya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bentuk, simbol, dan nilai estetis tari tradisi mata pelajaran seni budaya kelas 10. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, siswa mampu mengenali bentuk, simbol, dan nilai estetis tari tradisi. Baik, perhatikan gambar berikut. Dari gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gambar pertama adalah tari gong yang berasal dari Kalimantan. Kemudian yang kedua adalah tari saman dari Aceh. Dan gambar ketiga adalah tari remo dari Jawa Timur. Apakah perbedaan di antara ketiga tarian tersebut? Jika dilihat dari bentuk penyajiannya, kemudian apa saja yang sebaiknya harus dipersiapkan sebelum menyajikan sebuah tarian? Lalu, apa yang dimaksud dengan nilai estetika pada tari tradisi? Nah, mari kita temukan jawabannya. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang bentuk penyajian tari tradisi. Bentuk penyajian tari tradisi itu yang pertama ada tari tunggal, yang kedua ada tari berpasangan, dan yang ketiga adalah tari berkelompok. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku budaya, begitu pula dengan jenis tariannya. Nah, berbagai tarian tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk penyajian atau jumlah penarinya. Kita bahas satu persatu tentang tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari. Tari tunggal sendiri terbagi menjadi tari tunggal bebas atau lepas dan tari tunggal terikat. Tari tunggal bebas atau lepas yaitu tari tunggal yang tidak menggambarkan tokoh secara jelas, tetapi menggambarkan orang secara umum, seperti seorang gadis, jejaka, atau gerak alam. Gerak alam di sini bisa tumbuhan, angin, air, dan lain-lain. Contohnya adalah tari gambyong, tari remo, dan tari jejer. Ini adalah salah satu contoh tari tunggal bebas atau lepas yang bernama tari jejer dari Banyuwangi. Kemudian yang kedua adalah tari tunggal terikat. Tari tunggal terikat adalah tarian yang menggambarkan seorang tokoh terdapat di lingkungan istana kerajaan, yang sudah kita tahu bahwa istana kerajaan adalah sebagai pusat dan pelestarian budaya. Contoh tariannya adalah tari Panji Semirang, tari Kelana Topeng, dan tari Anjasmara. Berikut adalah contoh dari tari Kelana Topeng. Nah, yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dibuat untuk ditarikan secara berpasangan. Tari berpasangan dapat ditarikan baik oleh pasangan putra dengan putra, putra dengan putri, maupun putri dan putri. Setiap penari memiliki peran yang berbeda dengan hafalan gerak dan pola lantai tersendiri. Tari berpasangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tari berpasangan bebas atau lepas. Yang kedua adalah tari berpasangan terikat. Tari berpasangan bebas atau lepas pada tari berpasangan ini adalah tari yang tidak menggambarkan seorang tokoh, tetapi menggambarkan gambaran secara umum, seperti muda-mudi dan dibawakan oleh beberapa pasangan.
Contohnya tari payung, tari serampang 12, tari olek tambu lilingan. Kemudian tari berpasangan terikat adalah tari berpasangan yang menggambarkan tokoh dengan jelas. Bisa putri dengan putri, putra dengan putra, ataupun putra dan putri. Contohnya adalah Beksan Srikandi Surodewati, Beksan Gatotkaca Setiaji, Beksan Jakatarup Nawangwulan. Nah, contoh dari tari berpasangan bebas adalah tari olek tambu lilingan. Kemudian untuk yang berpasangan terikat ada Beksan Srikandi Surodewati. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang ketiga adalah tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian yang sejak awal pembuatannya memang direncanakan untuk dibawakan secara beregu atau berkelompok. Tari kelompok juga dapat terbentuk dari perkembangan tari istana kerajaan yang sudah tidak terjaga eksistensinya. Pada awalnya, tari kelompok ini hanya dilakukan oleh sekelompok putra atau sekelompok putri saja. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, tari kelompok juga dapat dibawakan oleh penari putra dan putra, putri dan putri, ataupun putra dan putri. Tari kelompok terbagi menjadi dua. Yang pertama tari kelompok bebas dan yang kedua adalah tari kelompok terikat. Nah, tari kelompok bebas adalah tarian yang dibawakan sekelompok penari, tetapi jumlah penarinya disesuaikan dengan kebutuhan. Tari kelompok bebas biasanya berupa tari rakyat atau tari tunggal bebas, baik klasik maupun kreasi baru yang ditarikan secara berkelompok. Nah, tari kelompok bebas ini terbagi yang pertama tari kelompok dramatik dan yang kedua adalah tari kelompok non-dramatik. Oke, baik, yang pertama yang akan kita bahas tentang tari kelompok dramatik. Tari kelompok dramatik adalah tarian yang dibawakan oleh sejumlah penari dengan jumlah sesuai kebutuhan dan membawakan cerita tertentu. Contoh dari tari kelompok dramatik itu ada sendratari. Sendratari merupakan perpaduan antara seni drama dan tari menjadi satu pertunjukan yang di dalamnya mengandung cerita. Cerita tersebut diungkapkan melalui gerak dalam tiap adegan yang dipentaskan. Biasanya dalam sendratari ini tidak ada dialog di dalamnya. Walaupun ada, itu porsinya sangat kecil dan hanya berfungsi untuk mempertegas suasana dramatis. Selain itu, di dalam sendratari terdapat seni musik dan seni rupa yang meliputi tata rias, tata panggung, dan tata busana. Sumber cerita bisa diambil dari sejarah, babat, epos, pengalaman sehari-hari, cerita rakyat, atau hasil khayalan seorang koreografer dan atau sutradara. Ini adalah salah satu contoh dari sendratari yang berjudul, sendratari yang diambil dari epos Ramayana. Kemudian ada drama tari. Drama tari merupakan perpaduan antara seni drama dan tari menjadi satu pertunjukan yang di dalamnya mengandung cerita. Nah, kalau drama tari ini kebalikan dari sendratari. Drama tari ini terdapat dialog di dalamnya, bahkan porsi dialognya lebih banyak daripada gerakan tarinya. Sumber cerita sangat luas, bisa bersumber dari sejarah, babat, pengalaman sehari-hari, atau cerita rakyat.
Kemudian ada wayang wong. Wayang wong ini, wayang artinya bayangan, wong artinya orang. Jadi wayang wong adalah pertunjukan cerita wayang yang diperankan oleh manusia. Wayang wong hampir sama dengan drama tari. Bedanya sumber cerita hanya khusus membawakan epos Ramayana dan Mahabharata. Seperti wayang pada umumnya, dalam wayang wong juga ada dalangnya. Nah, dalam wayang wong ini disebut pamaos kondo. Lahir pada masa Sultan Hamengkubuwono I sekitar tahun 1956 dan mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII. Ini adalah contoh dari drama tari Panji Semirang, dan ini adalah salah satu contoh dari wayang wong yang diambil dari epos Mahabharata. Selanjutnya ada Langendrian. Apa sih Langendrian itu? Langendrian adalah opera tari Jawa yang mirip dengan drama tari, di mana di dalamnya ada dialog berupa tembang Jawa, dibawakan oleh penari putri. Walaupun peran pria tetap dibawakan oleh penari putri. Opera Jawa ini dilestarikan di Istana Surakarta. Kemudian selanjutnya ada Langen Kusuma Banjaransari. Nah, dalam opera tari Jawa ini mirip dengan Langendrian. Ada dialog berupa tembang Jawa yang diciptakan oleh Paku Alam V, dibawakan oleh penari putri. Langen Kusuman Banjaransari ini berkisah tentang perjalanan Banjaransari ke wilayah Sigaluh yang diperintah oleh Ratu Rayung Wulan, di mana cerita ini berakhir dengan pernikahan antara Banjaransari dengan Rayung Wulan. Ini salah satu contoh Langendrian. Nah, kemudian ada Langen Mandrawanara. Opera tari ciptaan Patih Danurejo VII ini menjadi tontonan yang berbeda dengan opera-opera yang lain. Nah, opera Langen Mandrawanara ini berada di Keraton Yogyakarta, bercerita tentang epos Ramayana yang di dalamnya terdapat banyak tokoh kera. Seluruh penarinya adalah putra. Seluruh adegannya dibawakan dalam posisi berjongkok, kecuali adegan perang. Jadi, Langen Mandrawanara ini dari segi make up-nya, kostumnya itu seperti layaknya kera. Dan adegannya banyak ada di posisi jongkok, kecuali adegan perang, ya, tetap berdiri, loncat. Tapi keseluruhannya itu banyak yang dibawakan dengan posisi berjongkok. Selanjutnya ada drama tari Calon Arang. Drama tari Calon Arang ini terkenal akan unsur magicnya. Bisa ditemui di Bali tetapi hanya pada waktu tertentu. Misalnya pada saat upacara di Pura Dalem atau Pura Pemujaan Dewa Siwa. Drama tari Calon Arang ini identik dengan adanya unsur ilmu hitam dan ilmu putih. Drama tari ini merupakan perpaduan atau keseimbangan karena pada rakyat Bali mempercayai bahwa tidak akan ada ilmu hitam jika tidak ada ilmu putih. Semua harus ada untuk menjaga keseimbangan di dunia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Langen Mandrawanara, dan ini adalah contoh dari drama Calon Arang.
drama Calon Arang ya. Kemudian ada drama tari Gambuh. Drama tari Gambuh ini adalah drama tari tertua yang berasal dari Bali dan dianggap sebagai drama yang paling baik, paling lengkap, paling kaya akan gerak tari. Bahkan drama tari Galuh ini dianggap sebagai sumber dari semua jenis tari Bali karena berbagai unsur seni terpadu dalam drama tari ini, yaitu ada seni suara, seni drama, seni tari, seni rupa, dan seni sastra. Dialog yang digunakan adalah bahasa Kawi, meskipun ada juga tokoh tertentu yang berbahasa Bali halus, Bali Madya, dan Bali kasar. Selanjutnya ada drama tari Arya, masih berasal dari Bali. Drama tari Arya ini diiringi dengan tembang atau nyanyian Bali. Sumber cerita yang dibawakan hampir tidak terbatas, yaitu dari cerita sehari-hari, cerita rakyat, hingga epos Ramayana atau Mahabharata. Nah, ini salah satu contoh drama tari Gambuh. Kemudian ini drama tari Arja atau Arya. Baik. Kemudian yang kedua, ada tari kelompok non-dramatik. Apa tari kelompok non-dramatik? Tari kelompok non-dramatik adalah tari kelompok terikat yang dibawakan oleh sekelompok penari dengan jumlah sesuai kebutuhan dan tidak membawakan cerita tertentu. Contohnya tari Janger, tari Baduy, tari Angguk, tari Dolalak, dan tari Emprak. Nah, ini adalah contoh dari kelompok tari non-dramatik tari Janger dari Bali. Nah, ini contoh dari tari Dolalak dan yang ini adalah tari Baduy. Baik. Tari kelompok terikat. Tari kelompok terikat adalah tari yang dibawakan oleh sejumlah penari, tetapi dengan peran dan posisi yang berbeda dan tidak dapat ditukar-tukar tempatnya dan perannya. Tari kelompok terikat dibawakan oleh 4 orang sampai 16 orang penari. Contohnya yang dibawakan oleh 4 penari ada tari Serimpi. Di sana ada Serimpi Sangopati, Serimpi Irim-Irim, Serimpi Pandelori, dan Serimpi Dempel. Dan ada pula yang ditarikan oleh 5 penari, yaitu Serimpi Ringgowati. Selain itu, selain tari Serimpi, ada tari Bedaya, ada Bedaya Sangaskarya, Bedaya Bedah Madiun, Bedaya Bondet, Bedaya Retno Dumlah, Bedaya Ketawang dari Surakarta, dan Bedaya Semang dari Yogyakarta, serta Bedaya Anglir Mendung dari Istana Mangkunegaran yang dibawakan 7-9 penari. Selain itu ada juga Beksan Lawung yang dibawakan oleh 16 penari putra dengan peran yang berbeda, di mana tari ini berfungsi untuk menyambut tamu kehormatan istana dan sebagian penari membawakan tombak yang ujungnya tumpul dan dibungkus kain. Nah, ini contoh dari tari Bedaya. Kemudian yang B, kita bahas yang B adalah simbol tari. Sebuah tarian memiliki makna simbolis, baik gerak, jumlah penari, maupun pola lantainya. Beberapa komposisi kelompok memang merupakan simbol dari kehidupan manusia itu sendiri, seperti komposisi tari Serimpi dari Jawa yang melambangkan peperangan,
antara sifat baik dan sifat buruk. Jumlah 4 adalah melambangkan 4 penjuru mata angin, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian 4 juga merupakan unsur kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, api, dan udara. Beberapa tari merupakan simbol permohonan, juga bisa simbol perkasaan atau keperwiraan, simbol kesatria atau kepahlawanan, simbol kasih sayang, atau simbol kegembiraan. Nah, selain itu, beberapa tarian ada yang memiliki persyaratan tertentu untuk penarinya. Misalnya, ada tarian yang mengharuskan penari berpuasa sebelum membawakan tarian tertentu. Nah, inilah keunikan atau simbol yang terdapat dalam tarian. Salah satunya adalah tari bedaya, ini tari istana. Jadi untuk menjadi penari istana, syaratnya salah satunya harus berpuasa sebelum membawakan tarian ini. Nah, kemudian yang ketiga, nilai estetis tari. Seperti yang sudah kalian ketahui, kata estetis dapat dimaknai dengan keindahan. Nah, tiap daerah ini memiliki standar estetis yang tidak sama. Keindahan tari klasik berbeda dengan keindahan tari kreasi baru. Begitu juga dengan keindahan tari Jawa, tentu juga berbeda dengan keindahan tari yang berasal dari Kalimantan, Bali, Aceh, Sulawesi, Papua, dan daerah lainnya. Estetika tari dapat dimaknai sebagai bagian yang paling menarik. Nilai keindahan tari sangat mungkin dirasakan berbeda antar satu sama lain, baik sesama penari, penonton, dan pencipta tari tersebut. Tiap daerah memiliki nilai keindahan tari sesuai dengan ciri khasnya dan memiliki standar khusus yang berbeda satu sama lainnya untuk mencapai nilai keindahan atau kesempurnaan tariannya. Nah, ini contoh nilai estetika tari. Di Bali, atau tari Bali mempunyai nilai agem, tandang, dan tangkep, di mana agem adalah sikap dasar atau pokok dalam tari Bali. Kemudian tandang adalah perpindahan gerak satu dengan gerak lain. Tangkep adalah ekspresi tari yang tergambar melalui mimik muka. Kemudian kalau tari Sunda mempunyai nilai Biwan Wisalus, yaitu bisa Wanda, Wirahma, Sari, dan Alus. Bisa adalah untuk koordinasi tubuh. Wanda adalah untuk wujud yang serasi dan sesuai dengan isi tarian. Wirahma adalah untuk kesempurnaan ketepatan gerak dengan musik pengiring. Kemudian Sari adalah untuk ketepatan interpretasi tari atau ekspresi tari. Dan alus adalah kesempurnaan pergantian gerak satu dengan gerak lainnya. Nah, kemudian pada tari Jawa Yogyakarta ini memiliki nilai wiraga, wirama, wirasa, dan harmoni. Di mana wiraga ini untuk kesempurnaan gerak dan pose, wirahma untuk ketepatan gerak dengan musik, wirasa untuk kesempurnaan ekspresi tari, dan harmoni untuk penampilan seluruh secara menyeluruh atau keseimbangan. Nah, selain itu juga memiliki nilai estetis seperti nyawiji atau sawiji, greget, senggoh, oramingkuh. Di mana nyawiji adalah penjiwaan total atau fokus dan konsentrasi.
Kemudian greget adalah semangat tinggi dengan penuh dinamika tanpa mengubahnya menjadi kasar. Dan sengguh adalah penuh percaya diri tetapi tidak menjadi sombong. Kemudian oramingko adalah pantang menyerah dan tidak mudah terpengaruh. Nah, ini adalah peta konsepnya untuk mempelajari bentuk simbol dan nilai estetis tari tradisi. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada materi bentuk simbol dan nilai estetis tari tradisi. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.